Hai sahabat Gria Animasi, saatnya kita belajar. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komentar untuk mendapat update video terbaru kami ya. Ayah, apa ayah sudah selesai makan? Ada yang ingin aku tanyakan ya? Sudah nak, ada apa? Duduklah sini Vito. Iya ya. Jadi begini ya, aku penasaran tentang petualangan kita kemarin dengan mesin waktu untuk melihat kenampakan alam. Apa yang kamu pikirkan nak? Tadi aku mencoba mencari tempat-tempat yang kita kunjungi itu di peta. Aku masih belum menemukannya ya. Oh begitu, baiklah Vito, ayo kita gunakan virtual reality. Ayah akan membantumu. Yes, ayo ayah. Begini nak, seperti yang sudah ayah jelaskan kemarin, untuk mengetahui keadaan geografis pada peta, kamu harus memahami simbol yang ada di peta. Iya ya, aku masih mengingatnya. Baiklah, lihatlah melalui kacamata virtualmu. Ayah akan jelaskan lebih jauh lagi mengenai simbol kenampakan alam pada peta. Baiklah ayah. Pada sebuah peta, sungai digambarkan sebagai garis yang tidak terlalu lurus, sesuai dengan bentuk sungai itu sendiri. Jika ada percabangan sungai, maka gambar pun akan bercabang. Selanjutnya adalah gunung. Dalam sebuah peta, gunung disimbolkan dengan gambar segitiga. Simbol gunung terdiri dari dua warna, yaitu segitiga merah yang menandakan bahwa gunung tersebut adalah gunung aktif, dan segitiga hitam yang menandakan gunung tersebut sudah tidak aktif. Berikutnya adalah danau. Danau digambarkan dengan simbol bulat tidak sempurna berwarna biru yang menandakan bahwa itu adalah kubangan air. Lalu simbol apa yang digunakan untuk menandakan lembah ya? Begini nak, lembah merupakan wilayah di sekitar pegunungan atau perbukitan. Jadi, kamu bisa menemukan lembah di sekitar tempat-tempat tersebut. Di peta biasanya akan ditulis nama lembah yang ada di daerah itu. Berarti untuk menentukan letak pantai, kita mencari di daratan yang berbatasan dengan laut. Apakah benar begitu, ayah? Benar sekali yang kamu katakan, anakku. Mari kita lanjutkan, nak. Selain menggunakan gambar, keadaan geografis pada peta juga disimbolkan dengan warna. Untuk menggambarkan dataran rendah, warna yang digunakan adalah hijau. Sedangkan untuk dataran tinggi digambarkan dengan warna kuning, oranye, atau coklat. Semakin gelap warna yang digambarkan, maka wilayah tersebut semakin tinggi. Wah, aku sudah sangat paham dengan penjelasan simbol pada peta ya. Pasti aku dapat dengan mudah menemukan tempat-tempat yang kita kunjungi kemarin. Baiklah Vito, lanjutkan untuk mengerjakan tugasmu. Nanti ayah akan memeriksanya. Iya ayah, terima kasih telah memberikan penjelasan kepadaku. Ayah, aku telah menyelesaikan tugasku. Baiklah Vito, coba bacakan salah satu nak. Aha, aku akan membacakan hasil identifikasi kenampakan alam Pulau Bali. Bentang alam atau kenampakan alam Pulau Bali. Gunung yang ada di Pulau Bali diantaranya adalah Gunung Agung, Gunung Batur, Gunung Abang, Gunung Adeng, Gunung Batu Karu, Gunung Merbuk, dan lain-lain. Sedangkan lembah yang ada di Pulau Bali diantaranya adalah Lembah Pantunan, Lembah Tukat Melangit, dan lain-lain. Bukit yang ada di Pulau Bali diantaranya adalah Bukit Kintamani, Bukit Asah, Bukit Jambul, dan lain-lain. Sungai yang ada di Pulau Bali misalnya Sungai Ayung, Sungai Balangan, Sungai Tikat Buleleng, Sungai Pangi, dan Sungai Pakerisan. Dataran rendah yang ada di Pulau Bali misalnya Dataran rendah Badung, Tabanan, Gianyar, Buleleng, Batur, dan lain-lain. Sedangkan pantai-pantai yang ada di Pulau Bali misalnya Pantai Kuta, Sanur, Jimbaran, Tanah Lot, Nusa Dua, dan lain-lain. Wah,
Kamu sangat bagus dalam mengidentifikasi bentang alam Pulau Bali, Vito. Terima kasih Ayah, aku juga sudah menyelesaikan untuk pulau-pulau yang lainnya. Ayah sudah yakin kamu benar dalam mengerjakannya, Nak. Oh ya, tahukah kamu, Nak? Bentang alam Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim, apa itu ya? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Sedangkan cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan pada tempat tertentu pula. Letak wilayah Indonesia yang berada tepat di tengah bumi membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun. Selain itu, ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim musim, iklim laut, dan iklim panas. Aku masih belum paham ya, bisa jelaskan lebih jauh lagi? Begini Vito, iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode tertentu. Iklim musim terdiri dari angin muson barat yang bertiup pada bulan Oktober hingga April yang sifatnya membawa musim hujan, dan angin muson timur yang bertiup sekitar bulan April hingga Oktober yang sifatnya kering. Biasanya itu mengakibatkan wilayah Indonesia mengalami musim kemarau. Yang kedua adalah iklim laut. Iklim laut terjadi karena Indonesia berbentuk kepulauan dan memiliki laut yang luas. Maka banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Sedangkan yang ketiga adalah iklim panas. Iklim panas terjadi karena Indonesia ada di daerah tropis, di mana suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi terjadinya hujan. Wah, ternyata keragaman bentang alam Indonesia tidak terlepas dari keadaan iklimnya ya. Benar anakku, dan tidak hanya itu saja. Bentang alam, keadaan wilayah, dan juga iklim juga membawa pengaruh terhadap keragaman flora dan fauna di Indonesia. Oh ya? Bisakah Ayah jelaskan padaku ya? Coba bacalah bacaan di depanmu dan temukan ide pokoknya, Nak. Kamu akan mengetahui berbagai penyebab keragaman flora dan fauna di Indonesia. Baiklah Ayah. Ide pokok tiap paragraf bacaan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, seperti iklim. Faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah. Air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Selain iklim, tanah, dan air yang merupakan faktor abiotik, ada juga faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yakni manusia. Di sisi lain, manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Aku telah selesai membaca dan menemukan ide pokoknya, Ayah. Tetapi aku masih bingung contoh keragaman flora dan fauna itu ya. Ayah akan bantu jelaskan padamu, Nak. Perhatikan bagan persebaran flora di Indonesia itu. Dari gambar tersebut, kita dapat mengetahui bahwa persebaran flora di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Flora Indo-Malayan meliputi kawasan yang ada di barat, yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Sedangkan flora Indo-Australian meliputi kawasan yang ada di timur, yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Vito, karakteristik jenis flora Indo-Malayan dan Indo-Australian secara jelas disajikan dalam gambar tersebut, Nak. Amati dengan baik-baik perbedaan keduanya.
Sekarang aku sudah paham persebaran flora di Indonesia ya. Lalu bagaimana dengan persebaran faunanya? Apa maksud garis dalam peta ini ya? Itu adalah peta persebaran fauna di Indonesia, Nak. Garis yang berwarna merah itu adalah garis Wallace. Garis Wallace adalah garis khayal yang membagi fauna di Indonesia bagian barat dan fauna Indonesia bagian tengah. Sedangkan garis berwarna biru itu adalah garis Weber, Nak. Berarti garis Weber adalah garis khayal yang membagi fauna Indonesia bagian tengah dan fauna Indonesia bagian timur. Apakah benar seperti itu, Ayah? Benar sekali yang kamu katakan, Vito. Untuk lebih jelas dalam memahami persebaran fauna di Indonesia, coba kamu perhatikan dengan baik bagan itu, Nak. Baiklah, Ayah. Persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah fauna Indonesia Barat atau Asiatis. Fauna Indonesia Barat banyak ditemui hewan besar seperti gajah, badak bercula 1, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orangutan, monyet, babi hutan, bekantan, dan lain-lain. Banyak juga ditemui reptil seperti ular, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain burung hantu, elang, merak, gagak, jalak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Adapun berbagai macam ikan air tawar dapat dijumpai di wilayah ini seperti pesut. Yang kedua adalah fauna Indonesia Tengah atau peralihan. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain babi rusa, anoa, kuda, monyet sabak, babi, beruang, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, tarsius, sapi, dan banteng. Reptil yang menghuni wilayah ini antara lain biawak, komodo, buaya, dan ular. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain maleo, mandar, raja udang, burung dewata, rangkong, dan kakak tua serta nuri. Fauna tipe ketiga adalah fauna Indonesia Timur atau Australis. Mamalia yang banyak ditemui di wilayah ini antara lain beruang, kanguru, walabi, landa irian, kuskus, kanguru pohon, pemanjat berkantung, dan kelelawar. Di wilayah ini tidak ditemukan kera. Banyak juga ditemui jenis reptil seperti ular, kadal, buaya, dan biawak. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain cendrawasih, kasuari, nuri, dan namudur. Adapun jenis ikan air tawar relatif sedikit. Wah, aku sekarang sudah paham persebaran flora dan fauna Indonesia, Ayah. Dengan mempelajari berbagai keragaman yang ada di Indonesia, aku semakin bangga menjadi warga Indonesia.